Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar setia, kisah misteri, di channel Shyflash dan para pembaca yang setia menyimak di shyflash.com, selamat datang dalam sebuah perjalanan misteri yang akan membawa kita ke dalam kegelapan dan ketegangan. Disinilah kita akan menemukan kisah Adi, seorang remaja yang diperdaya oleh bayang-bayang tak terlihat, terjebak dalam siklus penderitaan yang tak berujung, dan akhirnya kembali dari kematian dengan tubuh penuh luka. Setiap kata dalam cerita ini adalah sebuah invitas untuk merasakan getaran antara dunia nyata dan dunia gaib, di mana cahaya harapan selalu berkelap-kelap di tengah kegelapan yang menghantui. Mari kita tenggelam bersama dalam kabut senja yang membungkus desa Sukamaju, di mana angin membawa bisikan-bisikan dari hutan angker, dan bayangan-bayangan mengintai di balik setiap pepohonan. Di sanalah misteri dimulai, bukan sekadar legenda, tetapi sebuah peringatan bahwa di balik kebaikan yang tampak, terkadang bersembunyi kegelapan yang menanti waktu untuk menelan. Ikuti jejak Adi, yang kehidupannya diubah oleh pengkhianatan dan pesugihan, dan temukan apakah jiwa yang terluka bisa mengalahkan kekuatan abadi yang menguasanya. Desa Sukamaju terendam dalam warna jingga senja yang perlahan-lahan memudar menjadi kelabu. Suasana tenang itu hanya dipecah oleh bunyi dedaunan karet yang bergesekan ditiup angin dan suara kambing-kambing yang sesekali mengembik. Di tengah kebun karet yang luas milik keluarga angkatnya itu, Adi, bocah berusia 15 tahun dengan tubuh kurus kerempeng, berdiri memegang tongkat kayu usang. 5 ekor kambing yang digembalakannya tampak puas mengunyah rumput liar di antara pohon-pohon karet yang berjajar rapi. Keringat dingin membasahi pelipisnya, bukan karena panas, melainkan karena rasa lelah yang telah menggerogoti tulang-tulangnya sejak pagi. Setiap hari, sejak matahari belum sepenuhnya bangkit hingga senja seperti ini, Adi harus bekerja. Memotong rumput, membersihkan saluran air, menggembala kambing, semua tugas berat yang seharusnya tidak dibebankan pada bahu remaja sekecilnya. Namun, Adi tidak pernah mengeluh. Dia selalu menuruti perintah Bapak Haryo, ayah angkatnya, dengan patuh. Rasa terima kasih karena telah diambil dari ketiadaan, dari ingatan samar tentang menjadi bayi terbuang, membuatnya menganggap setiap perintah sebagai bentuk bakti. Angin sore berhembus lebih kencang, datang dari arah hutan lebat yang membatasi kebun karet di sebelah barat. Angin itu membawa hawa dingin yang menusuk tulang, berbeda dengan udara lembab tropis biasanya. Adi merapatkan baju lusuhnya yang tipis. Tiba-tiba, bulu kuduknya berdiri. Perasaan itu datang lagi, perasaan bahwa ada yang mengawasinya. Dia cepat-cepat menoleh ke arah hutan. Hanya bayangan pepohonan yang semakin memanjang di kejauhan. Namun, nalurinya berteriak bahwa ada sesuatu di balik rimbunnya daun-daun gelap itu. Sepasang mata, atau mungkin lebih, yang menatapnya dengan intensitas yang membuat dadanya sesak. Dia mencoba mengusir perasaan itu dengan fokus pada kambing-kambingnya. Salah satu kambing betina, si putih, mendongak tiba-tiba, telinganya bergerak-gerak waspada, sebelum kembali menunduk dengan gelisah. Binatang itu merasakan hal yang sama. Adi mempercepat langkah, menggiring kambing-kambingnya mendekati gubuk kecil di pinggir kebun yang biasa digunakan untuk berteduh. Langit semakin kelam, dan desa di kejauhan mulai menampakkan titik-titik cahaya lampu minyak. Di tengah kesunyian, suara gemerisik keras terdengar dari semak-semak di tepi hutan. Adi membeku, tangannya mencengkeram tongkat kayu lebih erat. Dari balik belukar, muncul seekor landak yang berlari kecil. Dia menghela napas lega, namun rasa was-was itu tidak juga hilang. Rasanya seperti ada yang bernapas tepat di belakang telinganya. Dia berbalik cepat, tidak ada apa-apa. Adi, pulang. Suara Ibu Surti, ibu angkatnya, memanggil dari kejauhan, terdengar samar-samar diterbangkan angin. Suara itu seperti pemutus mantra. Adi segera menggiring kambing-kambingnya menuju jalan setapak pulang. Saat melangkah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik sekali lagi ke arah hutan. Di antara pepohonan yang sudah gelap, dia yakin melihat sebuah bayangan tinggi dan hitam berdiri tegak,
diam, menyaksikan kepergiannya. Jantungnya berdebar kencang. Dia mempercepat langkah, hampir berlari, meninggalkan kebun karet dan perasaan mengancam yang menggantung di udara dingin sore itu. Malam itu, di rumah sederhana keluarga Haryo, Adi makan dengan lauk seadanya. Bapak Haryo duduk di depannya, wajahnya selalu tegang, matanya sering melirik ke arah Adi dengan ekspresi aneh, campuran rasa bersalah dan ketakutan yang tidak bisa Adi pahami. Ibu Surti sibuk di dapur, tetapi Adi menangkap sapuan pandang ibu itu padanya, penuh dengan kesedihan mendalam yang disembunyikan. Besok, kau gembala lebih ke dalam, dekat batas hutan. Rumput di sana lebih subur untuk kambing. Perintah Bapak Haryo tiba-tiba, suaranya datar. Adi mengangguk patuh, meski hati kecilnya menjerit ketakutan. Dekat hutan, tempat di mana bayangan-bayangan itu mengintai. Baik, Pak, jawabnya lemah. Sebelum tidur di gubuk kecil terpisah di belakang rumah, tempat yang selalu disediakan untuknya sejak kecil, Adi mendengar suara bisik-bisik dari ruang utama rumah. Suara Bapak Haryo dan Ibu Surti terdengar seperti sedang bertengkar dengan suara tertekan. Sudah waktunya, Surti, tidak bisa ditunda lagi, suara Bapak Haryo mendesak. Dia masih anak kita, Haryo. Meski bukan darah daging, tangis Ibu Surti teredam. Dia bukan anak kita, dia adalah bayaran, kitalah yang akan dapat segalanya nanti. Ingat perjanjian itu. Suara itu kemudian mereda, digantikan oleh isakan tangis Ibu Surti. Adi berbaring di atas tikar usangnya, mata terbuka menatap langit-langit bambu yang gelap. Kata-kata, bayaran, dan perjanjian berputar-putar di kepalanya. Siapa dia sebenarnya, dan perjanjian apa yang mereka bicarakan? Rasa dingin yang bukan berasal dari malam mulai merembes ke dalam tulang-tulangnya, seiring dengan bayangan hitam dari hutan yang seakan merayap masuk ke dalam mimpinya yang gelisah. Sore itu, langit desa Sukamaju dihiasi awan kelabu yang menggantung rendah, menjanjikan hujan. Adi baru saja mengumpulkan kambing-kambingnya setelah seharian di kebun karet yang sepi. Pikirannya masih diselimuti kecemasan sejak percakapan yang terdengar semalam. Setiap kali melihat Bapak Haryo, ada kegelapan di mata pria itu yang membuat Adi ingin menjauh. Tiba-tiba, dari ujung jalan desa yang berdebu, terdengar bunyi berderit-derit lambat. Sebuah cikar, gerobak tradisional yang ditarik sapi, tampak mendekat. Cikar itu tua sekali, kayunya lapuk dan berwarna kehitaman, roda-rodanya miring, dan kain terpal yang menutupinya compang camping. Yang menarik perhatian Adi adalah pengemudinya, seorang lelaki tua yang sangat kurus, wajahnya keriput dalam, dengan mata yang sangat kecil dan berwarna seperti kaca yang buram. Pria itu memakai baju lusuh dan kaping lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Cikar itu berhenti tepat di depan Adi. Lelaki tua itu menatapnya dengan tatapan kosong namun menusuk. Adi, suaranya parau, seperti daun kering yang digesekkan. Iya, kakek, saya Adi, jawab Adi, sedikit mundur. Aku kakek Galih. Bapak Haryo menyuruhku menjemputmu. Ada tempat penting yang harus kau kunjungi, kata lelaki tua itu tanpa ekspresi. Adi terkejut. Bapak Haryo tidak pernah menyebutkan tentang ini. Tempat penting, untuk apa, kakek? Urusan keluarga, cepat naik, jalan jauh. Kakek Galih tidak memberikan ruang untuk bertanya lebih lanjut. Tangannya yang kurus keriput menunjuk ke bagian belakang cikar. Keraguan bergolak di dada Adi. Segalanya terasa salah. Cikar yang tua dan angker, kakek yang tidak dikenal, dan perintah mendadak untuk pergi ke tempat penting. Namun, ingatannya pada kesetiaan dan kewajiban pada orang tua angkatnya mengalahkan naluri waspada. Dengan hati berat, dia memandang ke arah rumah, berharap melihat Bapak Haryo atau Ibu Surti muncul untuk menjelaskan. Tidak ada siapa-siapa. Baiklah, kakek. Akhirnya Adi mengalah. Dia memanjat ke atas cikar, duduk di atas papan kayu yang keras. Bau anyir dan apek, seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang membusuk, memenuhi hidungnya. Kakek Galih mencambuk sapi kurus yang menarik cikar,
dan mereka pun mulai bergerak. Bunyi roda berderit-derit di jalan tanah semakin menambah kesan suram. Mereka melewati rumah-rumah warga. Beberapa orang melongok, wajah mereka menunjukkan keheranan melihat Adi bersama orang asing, tetapi tidak ada yang bertanya atau mencegah. Cikar tidak menuju ke pusat desa atau ke rumah keluarga lain. Justru, mereka bergerak meninggalkan Sukamaju, menuju jalan setapak yang mengarah ke hutan lebat di barat, hutan yang selalu membuat Adi merasakan firasat tidak enak. Semakin mereka mendekati hutan, udara semakin dingin dan sunyi. Suara burung dan jangkrik seakan ditelan oleh kesenyapan yang mencekam. "Kakek, kita mau kemana?" tanya Adi lagi, suaranya bergetar. "Masuk hutan, tempatnya di dalam," jawab kakek Galih singkat tanpa menoleh. Mereka memasuki tepi hutan. Pepohonan tinggi dengan kanopi rapat membuat siang hari berubah seperti senja. Cahaya matahari hanya menyelinap melalui celah-celah daun, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang bergoyang-goyang menyeramkan. Bau busuk yang tadi hanya samar-samar, kini semakin kuat, bau daging membusuk dan kotoran hewan yang menyengat. Adi mencoba mengingat-ingat apakah ada perkampungan atau tempat pemujaan di dalam hutan ini. Menurut cerita para sesepuh, hutan ini angker, ditinggali oleh makhluk halus dan roh-roh penjaga. Orang desa hanya masuk seperlunya untuk mengambil kayu atau hasil hutan, dan selalu dalam kelompok serta sebelum matahari tergelincir terlalu jauh. Perjalanan terasa tak berujung. Cikar melaju di jalur yang nyaris tidak terlihat, seolah kakek Galih hafal betul setiap belokan dan rintangan. Adi mulai melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Bentuk-bentuk hitam yang kadang terlihat seperti manusia bertubuh bengkok, kadang seperti hewan besar yang berdiri dengan dua kaki. Mereka bergerak cepat, menghilang sebelum Adi bisa memastikan. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan hutan, terdengar suara dengusan berat, seperti suara babi besar tetapi lebih dalam dan menggeram. Adi merinding, kakek Galih sama sekali tidak bereaksi, seolah tuli terhadap semua keanehan di sekelilingnya. "Kakek, ada suara." Adi bersuara lirih. "Diam, jangan banyak tanya, kita hampir sampai," potong kakek Galih kasar. Cikar akhirnya berbelok ke sebuah jalur yang lebih sempit, dipenuhi oleh semak berduri. Duri-duri itu seakan sengaja menggores lengan dan kaki Adi meninggalkan garis merah. Mereka tiba di sebuah clearing, lapangan terbuka kecil di tengah hutan. Di seberang clearing itu, berdiri sesuatu yang membuat napas Adi tersangkut. Sebuah struktur besar dari batu hitam, seperti istana kecil yang muram, menjulang di antara pepohonan. Bangunannya tidak simetris, dengan menara-menara runcing yang puncaknya seperti taring. Tidak ada jendela, hanya celah-celah sempit. Gerbang besi besar, berkarat dan dihiasi ukiran-ukiran aneh yang menyerupai wajah-wajah yang kesakitan, berdiri kokoh menutupi pintu masuk. Cikar berhenti beberapa meter dari gerbang. Kakek Galih turun dengan lambat, lalu menatap Adi. "Turun, dia sudah menunggumu di dalam." Adi tidak bisa bergerak, ketakutan yang membeku menyelimuti seluruh tubuhnya. Ini bukan tempat penting untuk urusan keluarga. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang jahat. "Saya tidak mau masuk, kakek. Saya mau pulang," rengek Adi, suaranya nyaris tidak terdengar. Wajah kakek Galih untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi, sebuah senyuman tipis yang dingin dan tidak menyentuh matanya yang buram. "Pulang, tidak ada jalan pulang dari sini, nak. Ini sudah takdirmu." Sebelum Adi bisa berteriak atau melarikan diri, gerbang besi itu dengan sendirinya berderit terbuka, mengeluarkan suara mengerikan seperti jeritan logam. Dari dalam kegelapan istana batu hitam itu, muncul dua bayangan besar. Dua sosok bertubuh sangat besar dan kekar, dengan kulit pucat kelabu dan wajah yang tumpul tanpa ekspresi. Mereka mengenakan pakaian seperti kain kantung kasar. Keduanya mendekat dengan langkah berat. Adi berusaha lari, tetapi kakinya seperti tertanam di tanah. Sosok-sosok besar itu dengan mudah menangkapnya,
tangan mereka seperti capit besi yang mencengkeram lengan Adi yang kurus. "Bapak, Ibu, tolong!" teriak Adi sekuat tenaga. Tetapi suaranya hanya bergema kosong di kliring sepi itu. Dia diseret ke arah gerbang terbuka. Saat melintasi ambang pintu, dia menoleh ke belakang untuk terakhir kali. Kakek Galih sudah duduk kembali di cikarnya, memandanginya dengan tatapan kosong. Kemudian, gerbang besi berderit tertutup dengan keras, memutus pandangan Adi pada dunia luar, dan menenggelamkannya ke dalam kegelapan serta bau busuk yang menyengat dari dalam istana batu hitam. Jeritannya yang terakhir terperangkap di antara dinding-dinding batu yang dingin, awal dari petaka yang akan memenjaranya selama 1,5 dekade. Kegelapan yang menyelimuti Adi begitu pekat, hampir fisik rasanya. Bau busuk yang sudah dia endus dari luar kini memenuhi paru-parunya, campuran antara daging membusuk, kotoran, dan sesuatu yang manis menjijikan seperti daging yang terlalu matang. Tangisan dan teriakannya teredam oleh dinding-dinding batu yang dingin dan lembab. Dua sosok besar yang menyeretnya, dia menyadari mereka bukan manusia biasa, berjalan dengan mantap melalui koridor sempit yang hanya diterangi oleh suluh-suluh api yang ditempelkan di dinding. Nyala api itu berwarna oranye kehijauan, berkedip-kedip seperti nyawa yang sekarat, memantulkan bayangan-bayangan aneh yang menari-nari di dinding. Koridor itu menurun, semakin dalam masuk ke dalam bumi. Suhu udara semakin dingin, tetapi udara terasa pengap dan berat. Dari kejauhan, terdengar suara-suara, gemerincing seperti rantai, suara pukulan, rangan, dan tangisan yang dipendam. Suara-suara itu berpadu menjadi simfoni penderitaan yang membuat jantung Adi berdebar kencang. Mereka tiba di sebuah ruangan besar yang menyerupai aula bawah tanah. Langit-langitnya tinggi, ditopang oleh pilar-pilar batu kasar. Disinilah sumber suara-suara tadi. Puluhan, bahkan mungkin ratusan, orang berkeliaran di ruangan itu. Laki-laki, perempuan, bahkan beberapa yang terlihat masih remaja seperti dirinya. Mereka semua mengenakan pakaian compang camping, tubuh kurus kering penuh kotoran dan luka. Beberapa diantarkan oleh rantai besi di kaki mereka, yang lain bekerja memindahkan karung-karung berat atau memukul batu dengan palu besar. Di sekeliling mereka, berdiri para penjaga yang mirip dengan dua sosok yang menangkap Adi, besar, berotot, dengan ekspresi hampa dan mata kosong. "Tempatkan dia di blok baru. Dia masih segar," geram salah satu penjaga yang menyeret Adi kepada seorang mandor yang lebih kecil tetapi dengan tatapan lebih kejam. Mandor itu, seorang lelaki dengan wajah seperti tikus dan mata kecil yang tajam, mengamati Adi dari ujung kepala sampai kaki. Kurusan, tapi masih bisa dilatih. Bawa dia ke kandang pengenalan. Adi diseret lagi, melewati barisan orang-orang malang yang bekerja. Beberapa di antaranya menatapnya dengan pandangan kosong, seperti jiwa-jiwa yang sudah mati. Yang lain memandang dengan sedikit belas kasihan yang cepat pudar. Tidak ada yang berani bersuara atau melawan. Mereka berhenti di depan sebuah pintu besi kecil. Mandor membuka kunci besar, dan pintu itu dibuka dengan suara berderit. Di dalam, ruangan itu gelap dan bau kencing serta kotoran menyengat lebih kuat. Ini adalah kandang, secara harfiah. Jeruji besi membagi ruangan menjadi kotak-kotak kecil, dan di dalam beberapa kotak itu, ada makhluk-makhluk yang mendekam. Bukan manusia, babi-babi hitam berukuran besar, dengan mata yang merah menyala, duduk atau berbaring di jerami kotor. Tetapi ada yang salah. Beberapa dari babi itu duduk dengan postur seperti manusia, kaki depannya ditekuk seperti tangan. Yang lain memandang dengan kecerdasan yang tidak wajar di mata merah mereka. Satu Adi masuk, semua mata merah itu tertuju padanya, mengikutinya dengan tatapan lapar dan penuh ketertarikan. "Di sini kau tunggu sampai diperintahkan," kata mandor itu, mendorong Adi masuk ke sebuah kotak kosong yang berdekatan dengan kandang babi-babi itu, lalu mengunci pintu jerujinya. Adi terjatuh di atas jerami basah dan bau. Dia menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan murni. Dari kandang babi di sebelahnya,
terdengar suara dengusan rendah dan suara kunyahan. Dia memejamkan mata, berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah mimpi buruk. Tiba-tiba, suara gemerincing rantai dan langkah berat terdengar dari ujung ruangan. Sebuah pintu besar di seberang kandang terbuka. Semua orang di ruangan besar itu, para pekerja dan penjaga, serentak membungkuk dalam-dalam. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Dari balik pintu, muncul sebuah sosok. Sosok itu adalah seekor babi hitam, tetapi ukurannya luar biasa besar, sebesar seekor sapi jantan. Bulunya hitam legam dan kusut. Matanya seperti dua bara api merah yang menyala-nyala penuh dengan kecerdasan dan kebencian purba. Dari mulutnya yang lebar, taring-taring kuning panjang menjulur keluar. Babi raksasa itu berjalan dengan anggun, terlalu anggun untuk seekor binatang, mengendus-endus udara. Inilah sumber dari bau busuk dan aura jahat yang memenuhi tempat ini. Makhluk itu adalah pusat dari segala penderitaan di istana batu hitam ini. Babi raksasa itu berjalan mendekati barisan pekerja yang membungkuk. Dia berhenti di depan seorang lelaki tua yang gemetar. Dengan gerakan kepala yang cepat, makhluk itu menyambar lelaki tua itu dengan mulutnya. Terdengar suara tulang remuk dan jeritan yang terpotong singkat. Babi raksasa itu mengunyah beberapa kali, lalu menelan. Para penjaga dan pekerja lain tidak bereaksi, tetap membungkuk dalam ketakutan yang membeku. Kemudian, mata merah menyala itu beralih ke arah kandang tempat Adi dikurung. Makhluk itu mendekat, langkahnya membuat lantai batu bergetar. Hidungnya yang besar mengendus-endus melalui jeruji, tepat di depan wajah Adi yang pucat dan terkunci ketakutan. Dia bisa mencium bau nafas makhluk itu, bau darah, daging mentah, dan kematian. Mata merah itu menatapnya dalam-dalam, seolah-olah melihat ke dalam jiwanya, menimbang, mengevaluasi. Yang ini berbeda. Suara yang terdengar bukan dari mulut babi itu, tetapi seperti gema yang langsung muncul di dalam kepala Adi, dalam bahasa yang bisa dia pahami namun penuh dengan desisan dan suara menggeram. Aromanya spesial. Simpan yang ini baik-baik. Dia untuk acara khusus. Babi raksasa itu kemudian berpaling, meninggalkan Adi yang nyaris pingsan karena horor. Seorang penjaga dengan cepat mendekat dan melemparkan sepotong daging mentah yang masih berdarah ke dalam kandang babi di sebelah Adi. Babi-babi itu langsung menerkam, berebut, menggeram dengan lahap. Adi memuntahkan isi perutnya yang sudah kosong ke jerami basah. Air mata kepanikan dan keputusasaan akhirnya meledak. Dia sekarang mengerti, dengan kengerian yang absolut. Ini bukan penjara biasa. Ini adalah tempat di mana manusia diperbudak, dan sesuatu yang bukan manusia, sesuatu yang jahat dan rakus, berkuasa. Dan entah mengapa, makhluk itu, babi hitam raksasa itu, memiliki minat khusus padanya. Acara khusus. Kata-kata itu bergema di kepalanya, lebih menakutkan daripada teriakan atau pukulan apapun. Dia terjebak di neraka di bawah tanah, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Desa Sukamaju, Bapak Haryo, Ibu Surti, semua itu seakan berada di dunia lain yang tak terjangkau. Di sini, di istana batu hitam ini, Adi hanyalah sebuah barang, sebuah tumbal yang menunggu waktu persembahannya. Kegelapan di sekelilingnya semakin pekat, menyatu dengan keputusasaan di hatinya. Jeruji besi di depannya bukan lagi hanya penghalang fisik, melainkan simbol dari takdir mengerikan yang telah dipersiapkan untuknya sejak dia ditemukan sebagai bayi di depan surau bertahun-tahun yang lalu. Hari-hari di istana batu hitam berubah menjadi siklus monoton yang penuh penderitaan bagi Adi. Dia dibangunkan sebelum fajar, jika fajar memang ada di tempat ini yang terpendam di bawah tanah oleh pecutan cambuk atau tendangan para penjaga. Dia diberi tugas-tugas berat, memindahkan bongkahan batu, menggali terowongan baru, atau membersihkan kotoran dari kandang-kandang babi yang mengerikan itu. Makanannya hanya sepotong kecil roti keras dan air keruh setiap hari. Luka di tangannya dari duri dan kerja kasar tidak pernah sembuh, terinfeksi oleh kotoran yang ada di mana-mana. Setiap malam,
Dia dikurung kembali di kandang kecilnya, mendengarkan dengusan dan geraman babi-babi di sebelahnya, serta erangan dan tangisan para tahanan lain yang perlahan-lahan kehilangan kemanusiaan mereka. Namun, di balik semua penderitaan fisik, ada satu hal yang terus menggerogoti pikirannya, kata-kata Bapak Haryo yang pernah dia dengar, dia adalah bayaran. Dan bisikan babi hitam raksasa itu, dia untuk acara khusus. Keduanya terhubung, membentuk gambaran mengerikan yang mulai dia pahami. Kesempatan untuk mengonfirmasi kecurigaannya datang pada suatu hari ketika dia dipilih, bersama beberapa tahanan lain yang kurus dan lemah, untuk dibawa ke sebuah ruangan yang lebih bersih, jauh di dalam kompleks istana. Mereka dimandikan dengan air dingin yang disemprotkan kasar, dan diberi pakaian longgar yang bersih, meski masih kasar. Kalian beruntung. Kalian akan menghadap yang berkuasa untuk penilaian, kata mandor bertampang tikus itu dengan senyum sinis. Mereka digiring melalui koridor-koridor yang lebih terawat, dengan dinding batu yang diukir dengan simbol-simbol aneh yang membuat Adi merinding, gambar babi dengan mata merah, manusia yang dirantai, dan pohon dengan buah yang berbentuk jantung. Mereka akhirnya tiba di depan sepasang pintu kayu besar yang diukir dengan adegan-adegan mengerikan tentang pengorbanan. Pintu itu terbuka, dan mereka disuruh masuk ke sebuah ruangan yang agak terang, diterangi oleh obor-obor yang apinya berwarna hijau pucat. Di tengah ruangan, ada sebuah singgasana kasar yang terbuat dari batu dan tulang. Dan di atas singgasana itu, duduk babi hitam raksasa itu, mata merahnya menyala seperti bara. Di samping singgasana, berdiri beberapa sosok dengan jubah hitam bertudung, wajah mereka tersembunyi. Salah satu dari mereka melangkah maju. Suaranya parau dan berdesis. Kalian semua adalah hasil dari perjanjian. Darah dan jiwa kalian dipersembahkan untuk kekuatan yang berkuasa. Tapi hari ini, kita mencari yang teristimewa, yang ditunjuk oleh darah perjanjiannya. Sosok berjubah itu berjalan di depan barisan tahanan yang gemetar. Dia berhenti di depan Adi. Tangan berkerutnya yang keluar dari balik jubah mengangkat dagu Adi. Mata hitam kecil berkilau di balik tudung itu menatapnya. Kau, anak yang diambil dari kaki surau. Kau adalah buah dari perjanjian Haryo. Adi menggigil. Perjanjian, Bapak Haryo. Sosok berjubah itu tertawa, suaranya seperti gesekan batu. Ya, Haryo, si petani miskin yang tamak. 15 tahun lalu, dia datang ke hutan ini, putus asa karena kemiskinan dan hutang. Dia memohon kekayaan, dengan harga apapun. Dan yang berkuasa, dia menunjuk ke arah babi hitam raksasa yang diam mengamati, memberinya tawaran. Sosok itu bercerita dengan suara mendesis yang memenuhi ruangan. Bapak Haryo, yang saat itu hampir kehilangan tanah dan keluarganya kelaparan, melakukan ritual terlarang di pinggir hutan ini. Dia memanggil kekuatan gelap dan menawarkan tumbal. Saat itu, yang berkuasa muncul dalam wujud yang lebih kecil, dan memberikan syarat, Haryo harus memberikan seorang anak, bukan anak kandungnya sendiri, tetapi anak yang diambil dari belas kasihan, yang akan dia besarkan dengan cinta palsu. Semakin besar cinta dan pengorbanan yang ditunjukkan Haryo dalam membesarkan anak itu, semakin besar kekayaan yang akan dia terima. Anak itu akan menjadi magnet kemakmuran, tetapi pada usia 15 tahun, usia ketika pengorbanan itu paling berharga, jiwa dan tubuh anak itu harus diserahkan sepenuhnya kepada yang berkuasa sebagai tumbal final. Dan kebetulan, lanjut sosok berjubah itu, beberapa hari setelah perjanjian, seorang bayi laki-laki ditemukan terbuang di depan surau desa. Sebuah hadiah yang sempurna. Haryo mengambilmu, membesarkanmu dengan kasih sayang yang tulus, karena dia tahu, kasih sayang itu adalah investasi untuk kekayaannya nanti. Setiap senyummu, setiap pelukanmu, setiap panggilan Bapak darimu, menambah kekayaannya di dunia nyata. Air mata panas mengalir di pipi Adi. Sekarang dia mengerti. Semua kebaikan Bapak Haryo, memberinya makan, pakaian, tempat tinggal, bukanlah cinta sejati.
Itu adalah pupuk untuk sebuah tanaman yang akan dipanen pada waktunya. Kerja keras yang dia bebankan padanya mungkin adalah cara untuk menguji ketahanannya, atau sekadar memastikan dia tetap cukup kuat untuk bertahan sampai hari pengorbanan. Dan hari itu sudah dekat, bisik sosok berjubah itu dengan gembira. Ulang tahunmu yang ke-15. Saatnya panen. Saatnya Bapak Haryo menuai semua yang telah dia tabur, kekayaan, tanah, kehormatan palsu. Dan sebagai gantinya, dia memberikanmu kepada kami. Jiwa dan ragamu. Adi jatuh berlutut, hancur. Pengkhianatan itu lebih menyakitkan daripada cambukan atau kelaparan. Dia telah dikhianati oleh orang yang dia anggap sebagai keluarga, dijual seperti hewan ternak untuk kekayaan. Babi hitam raksasa di atas singgasana mendengus keras, seolah setuju dengan cerita itu. Mata merahnya berpindah ke tahanan lain. Yang lain sudah tidak dibutuhkan, desis sosok berjubah itu. Para penjaga masuk dan menyeret tahanan-tahanan lain yang menjerit keluar dari ruangan. Adi tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka akan menjadi makanan, atau mungkin sesuatu yang lebih buruk. Dia dibiarkan sendiri, terduduk di lantai dingin, hati dan pikirannya remuk oleh kebenaran yang kejam. Bersyukurlah, kata sosok berjubah itu sebelum pergi. Kau akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jiwamu akan memberi kekuatan pada yang berkuasa, dan keluarga angkatmu akan menikmati kekayaan yang tak terhingga. Itu adalah kehormatan. Kehormatan. Adi memandang tangannya yang penuh luka dan kotor. Ini adalah penipuan, pengkhianatan, dan pembunuhan yang direncanakan dengan dingin selama 15 tahun. Pintu ruangan tertutup, meninggalkannya dalam kesendirian yang suram. Di dalam kegelapan hatinya, selain rasa sakit dan pengkhianatan, sebuah benih kecil lainnya mulai tumbuh, kemarahan. Kemarahan terhadap Bapak Haryo yang tamak, terhadap Ibu Surti yang diam membiarkan, terhadap makhluk-makhluk jahat di tempat ini, dan terhadap takdir kejam yang menimpanya. Dia mungkin terjebak, mungkin akan menjadi tumbal, tapi dia tidak akan pergi dengan tenang. Jika ada kesempatan, sekecil apapun, dia akan melawan. Untuk dirinya sendiri, dan untuk semua jiwa tak berdosa yang telah dan akan dikorbankan di istana batu hitam yang mengerikan ini. Rahasia keluarga angkatnya telah terbongkar, dan kebenaran itu lebih menakutkan daripada semua hantu dan siluman di hutan sekalipun. Dia bukan anak yang disayangi. Dia adalah domba yang digemukkan untuk penyembelihan. Dan hari penyembelihan itu semakin mendekat, dengan setiap detik yang berlalu di neraka bawah tanah ini. Setelah pengakuan mengerikan di ruangan singgasana, kehidupan Adi di istana batu hitam berubah. Dia tidak lagi dipekerjakan di galeri batu atau kandang babi biasa. Dia dipindahkan ke area yang lebih dalam, lebih gelap, yang disebut perkemahan jiwa. Tempat ini bukan perkemahan dalam arti sebenarnya, melainkan sebuah labirin sel-sel batu kecil di mana tahanan-tahanan spesial, seperti dirinya dikurung. Selnya lebih kecil, lebih pengap, dan, yang paling menyeramkan, berdampingan langsung dengan kandang abadi, tempat babi hitam raksasa dan para pengikutnya yang lebih kecil tinggal. Dia bisa mendengar setiap dengusan, geraman, dan suara kunyahan makhluk-makhluk itu sepanjang waktu. Bau busuk mereka meresap ke dalam dinding selnya, menjadi bagian dari napas dan mimpinya. Pekerjaannya juga berubah. Dia diberi tugas, penyucian, yang ternyata adalah ritual-ritual kecil yang menjijikkan. Dia dipaksa membersihkan altar batu yang selalu berlumuran darah yang masih hangat dan sisa-sisa organ yang tidak bisa dia identifikasi. Dia harus mengumpulkan jamur-jamur aneh yang tumbuh di dinding lembab untuk dijadikan ramuan. Terkadang, para sosok berjubah hitam akan membawanya ke ruangan melingkar dengan lubang di tengahnya, memaksanya untuk memandang ke dalam kegelapan lubang itu sementara mereka melantunkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Setiap kali itu terjadi, dia akan melihat bayangan-bayangan bergerak di dalam lubang, dan mendengar bisikan-bisikan yang seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri, menjanjikan kekuatan sekaligus mengancam dengan siksaan abadi. Di
perkemahan jiwa, Adi juga bertemu dengan tahanan lain yang ditakdirkan untuk nasib serupa. Ada seorang perempuan tua yang bisik-bisiknya mengatakan dia adalah seorang dukun desa yang mencoba melawan kekuatan babi hitam. Ada seorang pemuda kuat yang dikatakan adalah keturunan dari penjaga hutan suci. Mereka semua memiliki aroma spesial, seperti dirinya, jiwa yang memiliki nilai tertentu bagi dunia gaib yang menguasai tempat ini. Mereka jarang berbicara, karena setiap percakapan bisa didengar oleh para penjaga atau makhluk-makhluk itu sendiri. Namun, dalam kesempatan langka, perempuan tua itu, yang memanggil dirinya Mbak Ningsih, berbisik kepadanya. Mereka mengumpulkan energi dari penderitaan kita, dari jiwa kita yang murni, untuk upacara besar nanti, bisiknya suatu malam saat lorong sepi. Upacara di mana yang berkuasa akan benar-benar bangkit dan membutuhkan tumbal utama. Tumbal utama? Tanya Adi dengan suara lirih. Mbak Ningsih menatapnya dengan mata yang penuh belas kasihan dan ketakutan. Kau, nak, mereka sudah menunggumu sejak lama. Darahmu yang diambil dari tempat suci, jiwamu yang dibesarkan dengan cinta, beracun, kau adalah kunci. Adi menggigil. Apa yang akan mereka lakukan padaku? Perempuan tua itu menggeleng, air mata menggenang di matanya yang keriput. Lebih buruk dari kematian, jiwamu akan dikurung selamanya, menjadi sumber tenaga bagi mereka. Tubuhmu mungkin akan menjadi salah satu dari mereka. Matanya melirik ke arah kandang di mana dengusan babi terdengar. Adi memuntahkan air liur yang pahit. Menjadi salah satu dari makhluk-makhluk itu, hidup dalam wujud babi dengan sisa kesadaran manusia terperangkap di dalamnya. Itu adalah neraka yang tak terbayangkan. Selain ritual dan pekerjaan menjijikkan, Adi juga menjadi saksi dari kengerian lain yang terjadi secara rutin. Setiap bulan, pada malam bulan purnama, suara genderang dan mantra akan bergema di seluruh istana. Para tahanan dari blok biasa akan dibawa ke sebuah ruangan besar berbentuk amphitheater. Adi dan tahanan spesial lainnya dipaksa untuk menonton dari balkon tinggi. Di bawah, di atas panggung batu, para tahanan itu akan dirantai. Lalu, babi hitam raksasa akan masuk, diiringi oleh para pengikutnya yang lebih kecil. Ritual dimulai dengan tarian aneh oleh sosok-sosok berjubah, dan diakhiri dengan penyembelihan. Babi hitam raksasa itu akan memilih salah satu tahanan, dan dengan satu gerakan cepat, mengakhiri hidup orang itu. Darahnya akan ditampung dalam mangkuk besar, dan tubuhnya akan dibagi-bagi untuk dimakan oleh para pengikut. Namun, yang paling mengerikan bukanlah kematiannya. Setelah jiwa terlepas, Adi bisa melihat entah karena pengaruh tempat ini atau karena paksaan ritual, sebuah kabut keperakan, semangat orang yang baru saja meninggal, terhisap ke dalam mulut babi hitam raksasa itu. Makhluk itu akan menyeringai jika babi bisa tersenyum dan tubuhnya seakan bersinar sebentar dengan energi yang mengerikan. Dia memakan jiwa mereka, bisik Mbak Ningsih di sampingnya pada salah satu ritual itu, suaranya bergetar. Itu yang membuatnya kuat, dan pada upacara besar nanti, dengan tumbal utama seperti kamu, kekuatannya akan menjadi sempurna. Dia bisa meninggalkan tempat ini, menjelma di dunia nyata. Dunia gaib di Istana Batu Hitam ini adalah ekosistem kejahatan yang sempurna. Penderitaan adalah mata uangnya, jiwa adalah makanannya, dan tumbal seperti Adi adalah mahkota dari seluruh operasi mengerikan ini. Suatu hari, setelah satu ritual bulanan yang sangat mengerikan di mana seorang ibu muda menjadi korban, Adi dikembalikan ke selnya dalam keadaan syok. Di selnya, dia menemukan sesuatu yang aneh, sebuah simbol kecil tergores di dinding batu dekat tempat tidurnya yang jerami. Simbol itu sederhana, seperti matahari dengan garis melengkung di bawahnya. Dia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Malam itu, saat dia hampir tertidur karena kelelahan, dia mendengar bisikan sangat halus, seperti angin yang menyusup melalui celah batu. Simbol perlindungan dari yang terlupakan. Adi membuka mata, melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Siapa di sana? Bisiknya.
Kami, yang sebelummu, yang gagal, tapi meninggalkan jejak. Bisikan itu kembali, terdengar seperti banyak suara berpadu menjadi satu. Lawan, jangan biarkan jiwamu dimakan, hancurkan pusatnya, di ruang jantung. Ruang jantung, di mana? Tanya Adi penuh harap, tapi bisikan itu menghilang, digantikan oleh dengungan mantra dari koridor jauh dan dengusan babi dari kandang sebelah. Apakah itu hayalannya, atau ada jiwa-jiwa korban sebelumnya yang masih terjebak di sini, mencoba menolongnya? Pengetahuan itu, betapapun samarnya, memberikan secercah harapan. Ada cara untuk melawan, ada sesuatu yang disebut ruang jantung yang bisa dihancurkan, dan ada simbol perlindungan yang mungkin bisa membantunya. Dunia gaib di sekelilingnya penuh dengan kekuatan jahat, tetapi mungkin, hanya mungkin, ada sisa-sisa kebaikan atau setidaknya perlawanan dari para korban yang tertinggal. Adi berpegangan pada bisikan itu. Itu adalah satu-satunya cahaya di kegelapan total yang menyelimutinya. Dia bertekad untuk mencari tahu lebih banyak, untuk menemukan ruang jantung, dan jika kesempatan datang, dia akan menghancurkan tempat ini atau mati mencoba. Kematian lebih baik daripada menjadi tumbal abadi bagi babi hitam dan kekayaan palsu Bapak Haryo. 15 hari setelah Adi menghilang diculik oleh kakek Galih dan Cikar tuanya, suasana di desa Sukamaju berubah dari kecemasan menjadi duka yang pekat. Pencarian besar-besaran yang dilakukan warga dan keluarga Haryo selama 2 minggu akhirnya menemui titik terang, sebuah titik terang yang suram. Sebuah jenazah ditemukan oleh sekelompok pencari di pinggir hutan lebat, tidak jauh dari kebun karet tempat Adi terakhir kali terlihat. Jenazah itu dalam kondisi yang mengerikan. Tubuhnya sudah membengkak dan sebagian dimangsa binatang buas, sehingga sulit dikenali. Namun, pakaian yang dikenakan adalah pakaian lusuh yang biasa dipakai Adi untuk menggembala. Di dekat tubuh, ditemukan juga kalung sederhana dari tali kulit yang selalu dipakai Adi, hadiah dari Ibu Surti pada ulang tahunnya yang ke-10. Wajah mayat itu sudah rusak parah, tetapi ukuran tubuh dan rambutnya yang ikal sesuai dengan Adi. Atas dasar itu, dan dengan tekanan kesedihan serta keinginan untuk menutup kasus, warga dan terutama keluarga Haryo dengan cepat mengidentifikasi jenazah itu sebagai Adi, anak angkat mereka yang malang. Dia pasti tersesat di hutan, diserang binatang buas, kata sesepuh desa dengan suara berat saat jenazah yang sudah dibungkus kain dibawa ke desa. Tangisan Ibu Surti meledak melihat bungkusan itu, dan dia jatuh pingsan. Bapak Haryo berdiri di samping jenazah, wajahnya pucat dan berkaca-kaca, tangannya gemetar memegang kalung tali kulit itu. Warga melihatnya sebagai ekspresi duka seorang ayah yang kehilangan anak. Pemakaman dilakukan keesokan harinya. Jenazah Adi dimakamkan di pemakaman desa, di sebelah makam orang tua Haryo yang sudah lama meninggal. Seluruh desa hadir, mengucapkan belasungkawa pada keluarga Haryo yang berduka. Banyak yang memuji kesabaran dan ketabahan Adi selama hidup, dan mengutuk nasib malang yang menimpanya. Namun, di balik tabir duka yang tampak, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Hanya beberapa minggu setelah pemakaman, keluarga Haryo yang sebelumnya hidup pas-pasan, tiba-tiba mengalami perubahan nasib yang dramatis dan tidak masuk akal. Pertama, Bapak Haryo menemukan harta karun, menurut ceritanya, saat menggali sumur baru di kebunnya. Dia menemukan sebuah guci tanah liat kuno berisi koin emas dan perhiasan antik. Nilainya sangat besar. Dengan uang itu, dia membeli tanah-tanah di sekeliling kebunnya, memperluas perkebunan karetnya menjadi yang terluas di desa. Kemudian, hasil kebunnya yang biasanya biasa saja, tiba-tiba berlimpah ruah. Getah karet yang dihasilkan berkualitas tinggi dan dalam jumlah besar, seolah-olah pohon-pohon itu diberi kekuatan ajaib. Pedagang dari kota berdatangan, menawarkan harga tinggi. Tidak lama setelah itu, sebuah truk besar mengantarkan material bangunan ke rumah mereka. Dalam waktu singkat, rumah kayu sederhana keluarga Haryo dirobohkan, digantikan oleh rumah batu bertingkat 2 yang megah, dengan genteng merah dan pagar besi berukir.
Rumah itu menjadi yang termewah di Sukamaju, bahkan menyaingi rumah kepala desa. Ibu Surti, yang sebelumnya hanya memakai perhiasan sederhana, kini mengenakan gelang, kalung, dan anting emas dengan batu permata yang berkilauan. Pakaiannya yang dulu lusuh diganti dengan kain-kain mahal dan kebaya sutra. Warga desa awalnya bersyukur dan turut senang melihat keluarga yang dulu miskin kini sejahtera. Mereka menganggapnya sebagai berkah dari kesabaran keluarga Haryo selama ini, atau mungkin hasil dari kerja keras Bapak Haryo yang akhirnya membuahkan hasil. Tetapi, seiring berjalannya waktu, desas-desus mulai bermunculan. Perubahan nasib itu terlalu cepat, terlalu drastis, dan terlalu sempurna. Beberapa warga tua berbisik-bisik tentang hal-hal yang tidak wajar. Mereka ingat bahwa hutan tempat jenazah Adi ditemukan adalah hutan angker, tempat yang dihindari. Mereka juga memperhatikan perubahan sikap Bapak Haryo. Bapak Haryo, yang dulu ramah dan sering bersosialisasi, kini menjadi penyendiri. Dia jarang terlihat di pertemuan warga, dan jika muncul, wajahnya selalu tegang, matanya sering melirik ke sekeliling dengan was-was, seolah-olah dia selalu dikejar-kejar sesuatu. Dia menjadi sangat religius, atau pura-pura religius, dengan menghabiskan waktu di surau desa untuk beribadah. Tetapi para jamaah lain melaporkan bahwa dia seringkali terlihat tidak khusyuk, bibirnya komat-kamit mengucapkan sesuatu yang bukan doa, dan matanya terlihat kosong. Yang paling aneh adalah kebiasaannya di malam hari. Beberapa tetangga dekat, termasuk keluarga yang rumahnya berhadapan dengan rumah megah Haryo, melaporkan sering mendengar teriakan dari rumah itu di tengah malam. Bukan teriakan marah atau pertengkaran, melainkan teriakan penuh ketakutan dan penyesalan. "Adi, maafkan Bapak." "Adi," teriak Bapak Haryo sering terdengar melengking di keheningan malam, diikuti oleh suara tangisan histeris. Kadang-kadang, di pagi buta, ada yang melihat Bapak Haryo berjalan mondar-mandir di kebun belakang rumahnya, seolah berbicara pada diri sendiri, dengan bau aneh yang melekat pada pakaiannya, bau anyir seperti kandang babi yang kotor. Meskipun keluarga Haryo tidak memelihara babi sama sekali. Ibu Surti juga berubah. Dia menjadi sangat kurus, wajahnya selalu pucat, dan matanya merah seperti orang yang terus menangis. Dia jarang keluar rumah, dan jika keluar, dia selalu mengenakan kerudung lebar yang menutupi sebagian wajahnya, seolah malu atau takut dilihat orang. Desas-desus mulai berkembang dari bisik-bisik menjadi pembicaraan terbuka di warung-warung kopi. Beberapa warga mulai menghubungkan kemunculan kekayaan keluarga Haryo dengan hilangnya Adi. Dia menjual anaknya kepada makhluk halus, bisik seorang tetua suatu sore. Itu pesugihan. Dia menukar jiwa Adi dengan kekayaan. Cerita itu semakin diperkuat oleh penampakan-penampakan aneh di sekitar rumah Haryo. Beberapa anak yang bermain di dekat kebunnya melaporkan melihat bayangan hitam besar seperti babi berkeliaran di antara pohon karet pada senja hari. Ada juga yang mendengar suara dengusan dan suara kaki berat di malam hari, seolah ada hewan besar yang mengitari rumah itu. Seorang pemuda yang berniat mencuri buah mangga di kebun Haryo melaporkan melihat 2 titik cahaya merah menyala di kegelapan kebun, seperti mata hewan besar, yang mengikutinya hingga dia lari ketakutan. Keluarga Haryo, yang menyadari desas-desus ini, semakin menutup diri. Mereka mempekerjakan penjaga bersenjata untuk mengawasi properti mereka, dan jarang berinteraksi dengan warga lain kecuali untuk urusan bisnis. Desa Sukamaju, di permukaan, tampak seperti desa yang damai dengan satu keluarga kaya baru. Namun di bawah permukaan, ketegangan dan ketakutan merayap. Warga mulai menghindari keluarga Haryo, melihat rumah megah mereka bukan sebagai simbol kesuksesan, melainkan sebagai monumen dari sebuah dosa yang tak terucapkan. Mereka takut bahwa kekayaan yang didapat dari cara-cara gelap itu akan membawa kutukan pada seluruh desa. Dan di tengah semua itu, di rumah megah yang dikelilingi pagar besi, Bapak Haryo terus diteror oleh suara teriakan sendiri di malam hari, dan oleh bau kandang babi yang seolah-olah telah meresap ke dalam jiwa dan rumahnya. Kekayaan yang dia dapatkan ternyata tidak membawa kedamaian,
melainkan menjadi penjara yang lebih mewah bagi dirinya dan Ibu Surti, penjara yang dibangun dari rasa bersalah, ketakutan, dan rahasia mengerikan tentang anak angkat yang mereka korbankan untuk keserakahan. Sementara itu, jauh di bawah tanah, di istana batu hitam yang gelap, Adi, yang tubuhnya yang sebenarnya masih hidup dan menderita, tidak tahu bahwa dia telah dinyatakan mati dan dimakamkan oleh dunia yang dulu dia kenal. Dunia telah melupakannya, menguburnya dalam ingatan sebagai korban tragis yang tersesat di hutan. Dan kekosongan yang ditinggalkannya telah diisi oleh tumpukan emas dan batu permata, yang bagi keluarga Haryo, ternyata lebih berat dan lebih menyiksa daripada batu nisan manapun. 15 tahun berlalu, desa Sukamaju telah berubah. Beberapa rumah baru berdiri, jalan tanah telah sebagian diaspal, dan listrik telah masuk ke sebagian besar rumah. Namun, rumah megah keluarga Haryo masih berdiri paling mencolok, meski kini terlihat agak usang dan tidak terawat. Pagar besinya berkarat, cat dindingnya mengelupas, dan kebunnya yang dulu tertata rapi kini dipenuhi rumput liar. Kekayaan yang melimpah itu seolah-olah menguap seiring waktu, atau mungkin, seperti desas-desus warga, ditagih kembali oleh sesuatu. Keluarga Haryo sendiri menjadi semakin tertutup dan terasing. Bapak Haryo, yang kini sudah beruban dan tubuhnya bungkuk, jarang terlihat di luar. Jika terlihat, wajahnya selalu pucat dan penuh ketakutan, matanya liar seperti orang gila. Ibu Surti dikabarkan sakit-sakitan dan tidak pernah keluar rumah sama sekali. Beberapa warga yang pernah melihatnya melalui jendela mengatakan wanita itu seperti mayat hidup, kurus kering, mata cekung, dan selalu melamun. Desa itu hidup dengan rutinitasnya, dengan cerita horor keluarga Haryo menjadi semacam legenda urban yang diceritakan pada generasi muda, seringkali dianggap sebagai dongeng pengantar tidur yang dibesar-besarkan. Namun, di pinggir hutan yang masih lebat dan angker, sesuatu yang tak terduga sedang terjadi. Haji Fahri, sesepuh spiritual desa yang sudah tua dan dihormati karena pengetahuannya tentang hal-hal gaib, sedang melakukan ritual khusus pada malam bulan purnama. Ritual ini dilakukannya setiap tahun, sebagai bentuk permohonan perlindungan bagi desa dari kekuatan-kekuatan jahat yang mungkin bersemayam di hutan. Dia melakukannya sendirian, di sebuah batu datar yang dianggap keramat di tepi hutan. Malam itu, saat dia sedang khusyuk melantunkan ayat-ayat suci, tiba-tiba angin berhembus kencang dari dalam hutan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Lilin yang dia bawa padam, dan dia mendengar suara gemerisik aneh dari semak-semak di depannya. Haji Fahri, dengan pengalamannya, tahu bahwa ini bukan angin biasa. Dia melanjutkan bacaannya dengan suara lebih keras, memegang jimat tua peninggalan kakeknya. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul sebuah sosok. Sosok itu adalah seorang laki-laki, telanjang dada, hanya mengenakan celana compang camping yang nyaris menjadi sobekan. Tubuhnya penuh dengan luka lama yang sudah menjadi bekas seperti cakar dan gigitan, serta luka baru yang masih merah dan terinfeksi. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian wajahnya yang kurus dan dipenuhi janggut lebat. Tapi yang paling mencolok adalah matanya, mata yang penuh dengan penderitaan, ketakutan, namun juga kegigihan yang nyaris padam. Sosok itu terhuyung-huyung keluar dari semak, lalu jatuh berlutut di depan Haji Fahri, napasnya tersengal-sengal. Tolong aku, suaranya parau, hampir tidak terdengar, seperti orang yang sudah lama tidak berbicara. Haji Fahri terkejut, tapi tidak lari. Dia mendekati sosok itu dengan hati-hati. "Siapa kamu? Dari mana kamu datang?" Laki-laki itu mengangkat kepalanya perlahan, menyibakkan rambutnya yang kusut. Di bawah kotoran dan janggut, Haji Fahri melihat wajah yang masih muda, meski sudah dihantam penderitaan berat. Ada sesuatu yang familiar dari wajah itu. "Aku, Adi," laki-laki itu berusaha berbicara. "Adi, anak angkat Bapak Haryo." Haji Fahri terkesiap. Ingatannya melayang ke 15 tahun yang lalu, pada pemakaman seorang remaja yang dikatakan sebagai Adi. "Tapi, kamu sudah meninggal."
Kamu dikubur? Tidak. Adi menggeleng, air mata mengalir di pipinya yang kotor. Mereka menculikku. Mereka menyiksaku. Aku terperangkap di tempat yang gelap dengan babi-babi dan orang-orang jahat. Kata-katanya terputus-putus, campur aduk antara cerita tentang istana batu hitam, babi hitam raksasa, pekerja paksa, dan pengkhianatan keluarga angkatnya. Dia bercerita tentang perjanjian pesugihan, tentang dirinya sebagai tumbal, tentang 15 tahun penderitaan di dunia bawah tanah yang gelap. Haji Fahri mendengarkan dengan hati yang semakin berat. Sebagai sesepuh spiritual, dia pernah mendengar legenda tentang kekuatan gaib di hutan itu, tentang perjanjian dengan makhluk halus dengan tumbal manusia. Tapi dia selalu menganggapnya sebagai cerita rakyat. Mendengar pengakuan langsung dari korban yang hidup, jika memang ini benar, Adi, membuat darahnya menjadi dingin. 15 tahun, gumam Haji Fahri. Kamu hilang selama 15 tahun di mata dunia. Tapi tubuhmu, kamu tidak terlihat seperti berusia 30 tahun. Memang, meski tubuhnya penuh luka dan rambutnya panjang, Adi terlihat seperti seseorang yang berusia awal 20-an, bukan 30-an. Waktu seolah berjalan berbeda untuknya. Tempat itu, waktu berbeda. Adi menjelaskan dengan susah payah. Matahari tidak pernah terbit. Kami tidak tahu siang atau malam. Aku hanya menghitung dari ritual bulanan. Mereka memakan jiwa. Haji Fahri merinding. Dia membantu Adi berdiri, membungkam tubuhnya yang kurus dengan kain yang dia bawa. Dia harus membawa pulang orang ini, merawatnya, dan yang paling penting, memverifikasi ceritanya. Kita harus pulang ke desa. Orang-orang harus tahu, kata Haji Fahri. Tapi Adi menggenggam lengan tua itu dengan kuat, matanya membesar ketakutan. Tidak, jangan bawa aku ke rumah Haryo. Dia yang menyerahkan aku, dia akan menyerahkan aku lagi. Tenang, nak, kau akan tinggal bersamaku. Rumahku aman, tenang Haji Fahri. Dengan susah payah, Haji Fahri menuntun Adi yang lemah kembali ke desa, melalui jalan pintas yang sepi. Saat mereka mendekati rumah Haji Fahri yang sederhana di pinggir desa, beberapa warga yang kebetulan masih di luar terkejut melihat sesepuh mereka bersama seorang laki-laki asing yang compang camping. Tapi Haji Fahri menyuruh mereka diam dan tidak menanyakan apa-apa untuk sementara. Selama beberapa hari berikutnya, Haji Fahri merawat Adi. Dia membersihkan lukanya, memberinya makanan dan pakaian bersih, dan mendengarkan cerita lengkapnya dengan sabar. Semakin dia mendengar, semakin yakin dia bahwa ini benar-benar Adi, anak angkat Haryo yang hilang 15 tahun lalu, dan bahwa cerita horornya adalah nyata. Dia juga melakukan pemeriksaan kecil. Dia mengunjungi makam Adi di pemakaman desa. Batu nisannya masih ada, tetapi tanah di atasnya tidak pernah diganggu. Jika Adi yang asli dikubur di sana, bagaimana mungkin dia sekarang ada di sini? Kecuali, mayat yang dikubur bukanlah Adi. Haji Fahri juga diam-diam mengamati rumah keluarga Haryo. Dia merasakan aura negatif yang kuat di sekitar rumah itu, dan pada suatu malam, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, 2 titik cahaya merah menyala di kegelapan kebun belakang rumah, seperti mata binatang besar yang mengawasi. Keyakinannya bulat. Adi mengatakan yang sebenarnya. Desa Sukamaju menyimpan rahasia mengerikan, dan keluarga Haryo adalah pusatnya. Setelah Adi cukup pulih secara fisik, meski trauma psikologisnya masih sangat dalam, Haji Fahri memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Kebenaran harus diungkapkan. Dia mengumpulkan para sesepuh desa dan tokoh masyarakat yang dipercaya di rumahnya, dengan Adi bersembunyi di kamar dalam. Di sana, di depan para tetua yang skeptis namun terbuka, Adi menceritakan kembali kisahnya dengan lebih terstruktur. Dia menceritakan tentang penculikan oleh kakek Galih, istana batu hitam di dalam hutan, penderitaan selama 15 tahun, peran Bapak Haryo sebagai pengkhianat dalam perjanjian pesugihan, dan tentang makhluk babi hitam raksasa yang memakan jiwa. Awalnya, beberapa tetua tidak percaya.
menganggap Adi sebagai orang gila atau penipu. Tapi Haji Fahri menunjukkan bukti-bukti luka-luka di tubuh Adi yang tidak wajar. Pengetahuan Adi tentang detail masa kecilnya yang hanya diketahui oleh keluarga dekat, dan yang paling meyakinkan, pernyataan Adi tentang tanda lahir berbentuk bulan sabit di punggung Bapak Haryo, sebuah rahasia yang tidak diketahui publik. Para sesepuh terhenyak, kebenaran itu terlalu mengerikan untuk diingkari. Mereka sepakat bahwa ini harus dihadapi bersama-sama, dan keluarga Haryo harus dimintai pertanggungjawaban. Adi, yang telah dikubur, hidup-hidup selama 15 tahun dalam penderitaan, akhirnya kembali dari kuburnya. Tapi dia tidak kembali sebagai pahlawan atau korban yang selamat. Dia kembali sebagai pembawa kebenaran pahit yang akan menggoncang fondasi desa, dan sebagai penanda bahwa hutang darah dari perjanjian gelap itu belum lunas. Dunia gaib yang menahannya selama ini belum melepaskannya begitu saja. Dan sesuatu dari dalam hutan, merasakan kembalinya, tumbal yang lolos, mulai bergerak. Angin berhembus kencang lagi malam itu, membawa bau busuk dari arah hutan, dan suara dengusan jauh yang seolah semakin mendekat. Pertempuran antara dunia nyata dan dunia gaib, antara kebenaran dan rahasia, antara korban dan pengkhianat, akan segera dimulai. Dan Adi, dengan tubuhnya yang penuh luka dan jiwanya yang terluka, berada di pusat badai itu. Keputusan para sesepuh desa dan Haji Fahri bulat, kebenaran harus diungkap di hadapan seluruh warga. Mereka memilih hari pasar mingguan, ketika sebagian besar warga berkumpul di lapangan desa, untuk membongkar skandal mengerikan yang telah menyelimuti Sukamaju selama 15 tahun. Lapangan desa yang biasanya ramai dengan aktivitas jual beli dan obrolan santai, pagi itu diisi oleh suasana tegang dan penuh kecemasan. Kabar bahwa Haji Fahri akan mengumumkan sesuatu yang penting tentang keluarga Haryo dan misteri lama Adi telah menyebar cepat, menarik perhatian hampir seluruh penduduk desa. Di tengah lapangan, sebuah podium darurat dibuat dari meja panjang. Haji Fahri berdiri di sana, dikelilingi oleh para sesepuh lainnya. Di sampingnya, duduk seorang lelaki muda dengan wajah pucat dan tubuh penuh luka yang masih terlihat jelas meski sudah diobati, Adi. Dia mengenakan pakaian bersih pemberian Haji Fahri, tetapi matanya masih menyimpan bayangan ketakutan yang dalam, dan tangannya gemetar meski berusaha ditenangkan. Tidak jauh dari podium, keluarga Haryo dipaksa hadir oleh beberapa pemuda desa yang dipercaya. Bapak Haryo tampak 10 tahun lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Rambutnya yang sudah memutih kini acak-acakan, wajahnya pucat seperti mayat, dan matanya liar melihat ke sekeliling seolah mencari jalan keluar. Ibu Surti duduk di sampingnya, tubuhnya kurus kerempeng terbungkus kebaya usang. Wajahnya tertunduk dan terus-menerus menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Mereka dikawal ketat, tidak diberi kesempatan untuk melarikan diri atau membantah. Haji Fahri mengangkat tangannya, meminta keheningan. Keributan di lapangan perlahan mereda, semua mata tertuju padanya dan pada sosok asing di sampingnya. Warga Sukamaju yang saya hormati, mulai Haji Fahri dengan suara berat namun jelas. 15 tahun yang lalu, kita kehilangan seorang anak, Adi, anak angkat keluarga Haryo. Jenazahnya ditemukan, dikubur, dan kita semua percaya dia telah meninggal dunia karena tersesat di hutan. Dia berhenti sejenak, melihat sekeliling ke wajah-wajah warga yang penuh penasaran. Tapi, kenyataannya tidak demikian. Adi tidak meninggal. Dia diculik, disiksa, dan dipenjara selama 15 tahun di sebuah tempat mengerikan di dalam hutan kita yang angker. Gemuruh keheranan melanda lapangan. Beberapa orang berteriak meminta penjelasan, yang lain saling pandang dengan ketidakpercayaan. Diam, teriak salah seorang sesepuh. Biarkan Haji Fahri berbicara. Haji Fahri melanjutkan, menceritakan secara singkat bagaimana Adi ditemukan, dalam kondisi mengenaskan, dan pengakuannya tentang istana batu hitam, babi hitam raksasa, dan perbudakan yang dialaminya. Namun, bagian terpenting belum diungkap. Tapi, siapa yang menculik Adi?
Siapa yang menyerahkannya pada makhluk-makhluk jahat itu? Haji Fahri mengalihkan pandangannya ke arah keluarga Haryo. Semua mata di lapangan mengikuti arah pandangnya. Bapak Haryo gemetar hebat, wajahnya semakin pucat. Ibu Surti mulai menangis terseduh-seduh. "Adi," kata Haji Fahri lembut kepada pemuda di sampingnya. "Sekarang saatnya, katakan pada semua orang apa yang terjadi padamu. Siapa yang mengirimmu ke tempat itu?" Adi berdiri dengan susah payah. Tubuhnya masih lemah, tetapi ada api kemarahan dan keinginan untuk keadilan di matanya. Dia menatap langsung ke arah Bapak Haryo dan Ibu Surti. Dengan suara yang awalnya gemetar, tetapi semakin kuat seiring berjalannya waktu, Adi mulai berbicara. Dia menceritakan tentang sore naas itu, tentang kakek Galih dan Cikar tuanya, tentang perintah Bapak Haryo untuk pergi ke tempat penting. Dia menggambarkan istana batu hitam, para penjaga, pekerja paksa, dan kengerian babi hitam raksasa. Kemudian, dia sampai pada bagian yang paling menyakitkan, pengakuan yang dia dengar dari sosok berjubah di istana itu. Mereka bilang bahwa Bapak Haryo, ayah angkatku, telah membuat perjanjian dengan makhluk jahat di hutan itu. Suara Adi pecah, tetapi dia terus memaksa dirinya. Dia menukarkan aku, anak yang dia temukan dan besarkan, sebagai tumbal untuk kekayaan. Semakin besar kasih sayang yang dia tunjukkan padaku, semakin besar kekayaan yang dia dapatkan. Dan pada ulang tahunku yang ke-15, aku harus diserahkan untuk dikorbankan. Teriakan dan gaspes ketakutan meledak dari kerumunan warga. Banyak yang tidak percaya, tetapi melihat kondisi Adi yang penuh luka dan ekspresi bersalah yang tak terbantahkan di wajah keluarga Haryo, keraguan mereka mulai luluh. "Dia bohong," teriak Bapak Haryo tiba-tiba, berdiri dengan tubuh gemetaran. "Dia bukan Adi. Adi sudah mati, ini siluman yang menyamar." Tapi teriakannya lemah, penuh kepanikan, dan tidak meyakinkan siapapun. Adi melanjutkan, dengan air mata mengalir deras di pipinya. "Aku dikurung, disiksa, selama 15 tahun. Setiap hari, aku berharap kalian akan menyelamatkanku. Tapi tidak ada yang datang. Karena kalian sudah menguburku, kalian sudah menganggap aku mati, dan menikmati kekayaan dengan darah dan penderitaanku." Ibu Surti, yang selama ini terdiam, tiba-tiba menjerit histeris. Dia jatuh berlutut, merangkak ke arah podium, tangannya terulur ke arah Adi. "Adi, anakku, maafkan ibu, maafkan kami." Tangisnya meledak, penuh penyesalan yang tulus. "Kami terpaksa, bapakmu, dia terikat perjanjian. Kami tidak bisa melawan." Pengakuan Ibu Surti itu seperti pukulan telak bagi Bapak Haryo dan konfirmasi akhir bagi warga. Sekarang tidak ada lagi keraguan. Teriakan dan kutukan mulai dilontarkan warga kepada keluarga Haryo. Beberapa orang bahkan maju dengan maksud memukul, tetapi ditahan oleh para sesepuh. "Diam, diam semua," teriak Haji Fahri, mencoba menenangkan suasana. "Ini bukan saatnya untuk main hakim sendiri. Biarkan mereka menghadapi hukum dan, yang lebih penting, menghadapi akibat dari perbuatan mereka." Tapi suasana sudah memanas. Kemarahan warga yang merasa dikhianati dan ditipu selama 15 tahun meluap. Mereka melemparkan cercaan, tuduhan, dan kutukan pada keluarga Haryo yang kini terlihat sangat kecil dan tak berdaya di tengah lapangan. Di tengah keributan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Dari arah kebun belakang rumah Haryo yang tidak jauh dari lapangan, terdengar suara dengusan keras, seperti suara babi raksasa yang marah. Suara itu menggema, mengatasi teriakan warga. Semua orang terdiam seketika, menoleh ke arah sumber suara. Lalu, dari balik pepohonan di kebun itu, muncul 2 titik cahaya merah menyala, seperti mata besar yang penuh amarah. Bau busuk yang familiar, bau kandang babi yang kotor dan daging membusuk, bertiup ke arah lapangan, membuat banyak warga menutup hidung dan mual. "Dia datang," bisik Adi ketakutan, mundur ke belakang Haji Fahri. "Dia tahu aku di sini, dia menuntut aku kembali." Bapak Haryo,
Melihat titik merah itu, menjerit ketakutan yang tidak terkendali. Tidak, jangan. Aku sudah memberikannya. Ambil kekayaannya kembali, tapi jangan sakiti kami lagi. Tapi tangisannya tidak dihiraukan. Dua titik merah itu tetap menyala di balik pepohonan, mengawasi lapangan dengan intensitas mengerikan. Suara dengusan semakin nyata, seolah-olah sesuatu yang sangat besar sedang bergerak mendekati. Di tengah keheningan yang menegangkan, dua titik cahaya merah itu perlahan bergerak keluar dari balik pepohonan. Muncullah sosok yang membuat darah di seluruh tubuh Adi menjadi dingin. Seekor babi hitam raksasa, tubuhnya menggelembung dengan otot dan luka tua yang menyerupai ukiran, matanya berkedip-kedip dengan api yang membara. Di lehernya, tergantung kalung emas tebal yang berkilauan di bawah cahaya pagi, dan di tubuhnya, bekas-bekas luka tua seperti tato hitam yang menyatu dengan kulitnya. Para penjaga istana yang biasa mengawasinya kini tidak ada. Hanya ada babi hitam itu, dan kehadirannya seolah menelan seluruh suasana lapangan desa. Bau busuknya menyebar lebih kuat, membuat beberapa warga muntah, sementara yang lain pingsan karena takut. Babi hitam itu berdiri tegak, seperti raja yang marah, dan menatap lurus ke arah Adi. Matanya memancarkan cahaya merah yang tajam, seolah bisa melihat ke dalam jiwanya. Kemudian, dari mulutnya yang lebar, keluar suara, bukan suara binatang, melainkan suara yang terdengar langsung di dalam pikiran semua orang, berdesis seperti batu yang digesekkan, namun jelas dan berat. Tumbal telah kembali. Tapi perjanjian belum selesai. Suara itu memekakkan telinga, membuat kepala semua orang terasa berat. Bapak Haryo menjerit dan jatuh tersungkur, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Ibu Surti hanya bisa duduk diam, matanya kosong, seperti orang yang telah melihat maut. Adi berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Dia tidak bisa melarikan diri. Dia tidak bisa bersembunyi dari makhluk yang telah menyiksanya selama 15 tahun. Tapi di dalam kepalanya, ada sesuatu yang tidak mati, keinginan untuk melawan. Aku bukan tumbal lagi, teriak Adi, suaranya pecah, penuh amarah yang selama ini ditahan. Aku Adi, dan aku akan mempertahankan jiwaku. Babi hitam itu mendengus. Suara yang keluar dari mulutnya seolah memancarkan asap hitam. Matanya menyala lebih terang, seolah marah karena tantangan itu. Para warga desa yang melihatnya langsung membaca doa, sementara Haji Fahri memegang jimatnya erat-erat, melantunkan ayat suci dengan suara yang bergetar. Tapi tidak ada gunanya, babi hitam itu mengangguk kepala, seolah memberi isyarat. Dari arah hutan, terdengar suara derit roda kayu yang familiar. Cikar tua itu muncul lagi, ditarik oleh seekor sapi kurus yang sama seperti 15 tahun lalu. Di atasnya duduk kakek Galih, dengan senyum tipis yang dingin di bibirnya. Cikar itu berhenti di depan babi hitam, lalu kakek Galih menatap Adi. Waktunya habis, nak, kembali ke tempatmu, atau kami akan mengambil yang lain. Yang lain. Adi merasa dingin di tulangnya. Maksudmu, anak-anak desa? Kakek Galih tersenyum lebih lebar. Mereka juga bisa jadi tumbal. Bahkan, lebih baik, lebih murni. Di kejauhan, terdengar suara tangisan seorang anak perempuan. Suara itu berasal dari arah hutan, seolah sesuatu atau seseorang baru saja diculik. Haji Fahri menoleh, wajahnya pucat. Dia sudah mulai mencari korban baru. Babi hitam itu mengendus ke arah Adi, napasnya berat dan panas. Kau bisa pergi dengan tenang, atau kau bisa pergi dengan kekerasan. Pilihmu. Adi tahu bahwa tidak ada pilihan yang baik. Dia bisa mati sekarang, atau dia bisa kembali ke neraka di bawah tanah. Tapi dia juga tahu bahwa jika dia pergi, babi hitam itu akan menyerang desa, mengambil korban baru. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku akan pergi, kata Adi dengan suasa yang mengejutkan semua orang. Tapi, aku akan membawa sesuatu dari sini. Dia melihat Haji Fahri, lalu menatap babi hitam itu.
Aku akan membalas dendam, atau setidaknya, aku akan melawan sampai akhir nafasku. Babi hitam itu mendengus lagi, kali ini lebih keras. Kemudian, dengan satu gerakan kepala yang cepat, dia menunjuk ke arah Cikar. Naik, sekarang. Adi melihat sekali lagi ke arah warga desa, ke arah Haji Fahri, lalu ke arah keluarga Haryo yang sudah tidak berdaya. Dia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak sendirian. Ada jiwa-jiwa korban lain yang masih tersisa di Istana Batu Hitam. Ada Mbak Ningsih, dan semua orang yang telah mati atau dikorbankan di sana. Dan mereka semua akan menemaninya dalam perjalanannya terakhir. Dengan langkah yang berat, Adi memanjat ke atas Cikar. Kakek Galih mencambuk sapi, dan Cikar itu mulai bergerak, meninggalkan lapangan desa yang sunyi. Babi hitam itu mengikuti di belakangnya, seperti bayangan yang tak terpisahkan. Saat Cikar memasuki hutan, Adi melihat untuk terakhir kali ke arah desa. Dia melihat Haji Fahri masih berdiri di podium, memegang jimatnya, dan melihat para warga yang masih membaca doa. Dia melihat rumah keluarga Haryo yang megah tapi kini kosong dan sunyi. Dan dia melihat sesuatu yang lain, di kebun belakang rumah Haryo, sebuah bayangan kecil, seorang anak perempuan, berdiri di depan semak, menangis tanpa suara. Dia tidak tahu bahwa dia adalah target berikutnya. Cikar itu melaju lebih dalam ke dalam hutan, menuju kegelapan yang tak terhindarkan. Adi tahu bahwa dia tidak akan pernah kembali. Tapi dia juga tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Dia akan pulang ke Istana Batu Hitam. Tapi kali ini, dia tidak akan datang sebagai tumbal. Dia akan datang sebagai pembawa api, sebagai jiwa yang tidak akan pernah dimakan. Di dalam kepalanya, dia masih mendengar suara bisikan dari jiwa-jiwa korban lainnya. Hancurkan pusatnya, hancurkan ruang jantung. Dan dengan pikiran itu, Adi menunduk, siap menghadapi nasibnya. Karena kali ini, dia tidak akan pergi tanpa perjuangan. Di baliknya, di desa yang kembali sunyi, Haji Fahri menghela napas. Dia tahu bahwa ini bukan akhir. Ini hanya permulaan dari pertempuran antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan dia harus bersiap, karena babi hitam itu tidak akan pernah puas. Dan Adi, meski pergi, meninggalkan jejak kebenaran yang akan terus membakar. Akhir dari kisah Adi adalah akhir dari sebuah korban, tapi juga permulaan dari sebuah perlawanan. Ia kembali ke tempat yang telah menjadi nerakanya, bukan sebagai tumbal, tetapi sebagai pahlom yang berjuang mati-matian. Di dalam hutan, di Istana Batu Hitam, pertarungan antara jiwa yang terluka dan kekuatan jahat yang abadi baru akan dimulai. Dan di desa Sukamaju, rahasia mengerikan itu akan terus menghantui mereka yang terlibat, baik yang selamat, maupun yang tak bisa melarikan diri dari dosa. Cerita ini berakhir dengan sebuah pertanyaan, apakah Adi akan berhasil menghancurkan ruang jantung dan membebaskan jiwa-jiwa yang masih terjebak? Atau apakah ia akan menjadi korban berikutnya dari babi hitam yang tidak pernah puas? Jawabannya, mungkin, hanya bisa ditemukan di bayangan gelap hutan itu, tempat di mana antara dunia manusia dan dunia gaib, garisnya selalu tipis, dan di mana setiap keputusan membawa konsekuensi yang tak terduga. Di akhir perjalanan Adi, kita telah menyaksikan bagaimana kebenaran terungkap, meski dengan harga yang sangat mahal. Adi kembali dari kubur, bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai saksi hidup dari sebuah pengkhianatan dan kekuatan gelap yang tak terduga. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balai kehidupan, terkadang rahasia yang menghantui, dan keputusan yang diambil di masa lalu bisa membawa konsekuensi tak terduga di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan Kisah Misteri di channel Shyflash dan membaca di shyflash.com. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, dukung kami dengan menekan tombol like, tulis komentar tentang pendapat Anda, dan bagikan kisah ini ke teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.